Kalau kita membangun, kita memikirkan dampak setelah membangun itu gimana penerima manfaat gitu. Jalan yang sebelumnya itu karena ya membangunnya asal membangun gitu. Setelah membangun dia nggak pertimbangkan kondisi letak ternaknya sih gitu. Letak ternak harapannya kan lebih atas daripada bangunan biogas supaya dia langsung masuk. Yang kedua dekat dengan air. Komponen-komponen biogas niki ane penting niki mulai niki yang namanya inlet, digester, dan digester niki istilah anunya penampung kotoran. Di atasnya ada kubah ke dom ke tempat menampung gas dan outlet sarang seluri. Dan itu komponen yang memang harus ada dalam biogas biru niki. Niki juga ukuran niki harus tepat kan anunya, karena niki terutama niki inlet niki di mana pengertiannya itu adalah tempat kotoran masuk ke dalam digester. Nah, di dalam penghubung inlet ke digester niki ada 6 pipa inlet niki ketentuan kemiringannya juga udah diatur, itu antara 45 derajat sampai 60 derajat. Kemudian digester itu yang perlu diingat juga ukurannya itu jari-jarinya. Jari-jari itu 110 cm udah bersih plesteran. Nah, itu jari-jarinya, dan tingginya 80 cm dari lantai dasar. Nah, itu ukuran untuk digester. Dan di atas digester itu namanya ada kubah. Kubah itu adalah tempat untuk menampung gas. Nah, kubah ini untuk tiang ini udah ada namanya, tapi mal kubah itu udah jadi dari plat gitu. Ini juga ini namanya perawatan kubah.
dalam perawatan kubah niki terdiri dari beberapa kali perawatan. Dalam hal ini adalah acian plesteran. Setelah mal dibuka dari kubah nike, hal yang pertama kita perhatikan adalah kita menyapu, bersihkan kotor-kotoran di luar beton itu yang tidak melengket, yang itu dibersihkan pakai sapu lidi atau kuas bisa. Setelah bersih, semuanya diperhatikan bersih, dipastikan udah bersih, terus diolesi atau dikuasi dengan air semen. Nah, air semen merata biar nggak ada nun. Setelah itu baru di plesteran pertama. Plesteran pertama campurannya 1:3. Untuk plesteran pertama 1 semen, 3 pasir halus. Habis plester pertama disapu lagi pakai air semen. Nah, terus itu plesteran yang kedua. Plesteran kedua campurnya 1:2. 1 semen, 2 pasir halus. Nah, habis itu disapukan lagi dengan air semen, lalu diaci pakai semen, cat akrilik dengan perbandingan campuran 1:10. 1 cat 10 semen perbandingannya. Terus itu diacikan pakai cetok. Diacikan. Setelah diacikan dirapikan pakai kuas, dihaluskan. Nah, ini yang terakhir disapukan pakai kuas itu cat sama semen dengan perbandingan 1:2. 1 cat 2 semen itu disapukan pakai kuas. Itu yang terpenting itu karena ini kan untuk menahan gas yang secara tidak kelihatan lah bentuknya gitu. Itu yang sangat penting dalam perawatan kubah. Dan di luar digister ini ada yang namanya manhole. Pengertian manhole ini adalah tempat di mana kotoran yang gasnya sudah keluar dan menjadi ampasnya itulah keluarnya itu lewat manhole menuju outlet. Nah, outlet ini juga perlu diperhatikan ukurannya. Nah, outlet ini ukurannya itu lebar 120, panjang 140 cm. Terus di outlet ini ada yang namanya overflow. Overflow nikel artinya ampas yang memang sudah jadi ampas itu untuk keluar, karena kotoran yang masuk di inlet yang baru itu masuk ke digister, dan digister penuh kan ditekan ke outlet dan pembuangannya itu di overflow. Nah, overflow ini juga harus diperhatikan betul. Ini ukurannya dari lantai outlet ini sampai overflow itu 50 cm. Dimana itu kalau itu istilahnya tidak terlalu diperhatikan. Kalau terlalu rendah di bawah 50 cm misalnya, nanti gas yang keluar di kompor kan tekanannya kurang, karena overflow ini adalah penekannya daripada digister ini gitu. Kalau terlalu tinggi juga takutnya nanti tekannya terlalu keras dan gas cepat habis. Makanya tinggi overflow ini dari lantai dasar harus diperhitungkan betul.
Itu cara merawatnya biogas itu biar keberlangsungannya itu bagus lah gasnya yang dibutuhkan. Nah, pertama itu harus rajin-rajin mengontrol kotoran yang ada di dalam digester itu, bisa melalui manhole atau outlet niko dibuka dilihat. Misalnya terlalu kalau kering, misalnya kurang air itu bisa lah ditambahkan air terus diaduk. Itu misalnya berapa bulan sekali lah atau itu perlu dilihat. Nah, kedua di overflow itu kan nanti larinya kotoran itu ke slurry. Nah, bioslurry inilah yang perlu diperhatikan, istilahnya digunakan sebaik-baiknya itu untuk kompos dan pupuk lah untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Artinya rajin lah mengontrol kondisi di digester nih kan, misalnya kotornya bagaimana, padat atau apa, dan perlu nih diaduk-aduk pakai bambu atau apa gitu. Menganggen besi dia karat kena metan gitu, makanya tidak boleh pakai besi dia gitu. Makanya bangunan ini tahan sampai 25 tahun gitu.